Selamat sore Ibu, saya atas nama Maria Rosalia Dorothea B.O. Jua. Dan saya Yuliana Sao. Kami dari kelas semester 5 akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen persediaan yang disusun oleh M. Nadiful Labid, Dea Afandi, dan M. Anjalal. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Sejalan dengan laju perkembangan yang terus berkembang di Indonesia, maka banyak bermunculan perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Dalam suatu perusahaan, pelaporan mengenai persediaan sangat penting bagi perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan, dan persediaan merupakan salah satu dari beberapa unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh, diproduksi, dan dijual. Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa persediaan sangat penting artinya bagi perusahaan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan manajemen persediaan? Yang kedua, apa saja jenis-jenis persediaan? Yang ketiga, apa saja tingkat perputaran persediaan? Yang keempat, bagaimana biaya persediaan? Yang kelima, bagaimana economical order quantity? Dan yang keenam, bagaimana reorder point? 2. Pembahasan. A. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan. Persediaan mempunyai arti dan peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Persediaan barang dagangan secara terus-menerus dibeli dan dijual yang merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. B. Jenis-jenis persediaan. Secara garis besar, dalam perusahaan yang bergerak dalam industri pabrik, persediaan diklasifikasikan berdasarkan beberapa tahapan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Ketiga, persediaan bahan baku pembantu atau penolong. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi. Secara umum, besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, lead time, yaitu lamanya masa tunggu material dipesan datang. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Yang ketiga, jumlah daya yang tersedia. Dan keempat, daya tahan material. D. Biaya persediaan. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory, yaitu 1. Ordering cost atau biaya pesanan pemasaran. Contohnya biaya pemesanan, sit up cost, biaya pengiriman. Yang kedua, carrying cost atau biaya penyimpanan. Contohnya biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan. Yang ketiga, biaya persediaan pengaman. Contohnya kehilangan penjualan. E. Economical order equality adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Yang ketiga, penutup. A. Kesimpulan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan seterusnya didapatkan. Jenis-jenis persediaan berdasarkan jenis dan posisi barang terdiri dari persediaan bahan baku atau raw material stock, persediaan komponen-komponen rakitan atau parts atau komponen, persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi, sedangkan berdasarkan fungsinya dapat dibedakan atas dead stock, location stock, dan anticipation stock. Sekian hasil diskusi kami. Selamat sore.